Waktu. Lagi dan lagi, kalau kita membahas waktu tuh kayak gak ada habisnya ya. So, kenapa? Ya karena ketika kita membahas soal waktu, terlebih waktu itu banyak banget kaitannya. Kayak kapan kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, semua itu pasti butuh waktu. Kapan kita mendapatkan pasangan yang lebih baik, semua itu butuh waktu. Dan kapan semuanya akan kembali baik-baik aja, ya semua itu juga butuh waktu. Semua ini tentang waktu, perihal waktu, yang dimana kita juga gak akan pernah bisa tahu kapan waktu kita akan bahagia, kapan waktu kita akan sedih, dan juga kapan waktu kita akan merasakan rasa sakit, kecewa, dan lain sebagainya. Waktu yang dimana itu adalah sebagian cara Tuhan mengatur bahwa kita tuh sebagai manusia cuma bisa menjalankan apa yang sudah ditentukan. Mau itu sakit, mau itu bahagia, mau itu kecewa sekalipun. Segala bentuk kehancuran apapun, yaitu kita cuma bisa menjalankannya aja. Ya kalau emang udah seharusnya hancur, udah seharusnya sedih, bisa apa selain bisa menerima? Segala bentuk kehancuran juga itu banyak kok. Baik dari persoalan pribadi, kehidupan, lingkungan sekitar, atau percintaan. Dan maka dari itu, kamu gak bisa meminta Tuhan untuk memberikan kamu kebahagiaan secara cepat. Dan kamu juga gak bisa meminta Tuhan untuk menghilangkan rasa sakit yang ada pada dirimu itu secara cepat. Untuk menyembuhkan semuanya, itu perlu waktu. Dan waktu itulah ia yang menentukan, bukan diri kita. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Kita ketemu lagi di malam hari ini. Apakah semuanya berjalan dengan baik? Aku harap begitu ya. Dan kalaupun emang lagi gak baik, gak apa-apa. Memang kan setiap harinya tuh kita akan merasakan banyak hal yang dimana itu di luar dari apa yang kita kira. Jadi ya, kalaupun kamu malam hari ini menganggap bahwa ya besok pasti aku akan bahagia, ya belum tentu. Dan kalaupun kamu menganggap malam ini atau hari ini adalah hari yang buruk buat kamu, belum tentu juga hari esok Tuhan memberikan hari yang sama. Kita gak bisa menebak, kita juga gak bisa tahu. Jadi ya, mau mencoba untuk menebak-nebaknya juga gak bisa. Jadi ya kalaupun emang hari ini lagi gak baik, masih oke, gak apa-apa. Setiap harinya, kamu gak harus selalu kuat. Setiap harinya, kamu gak harus selalu baik-baik aja. Memang dalam satu hari itu banyak banget hal yang kita rasakan. Ketika udah menjalani hari, pasti ya ketika malam hari tiba, yang dirasakan apa? Lelah ya? Pasti capek, banyak pikiran, dan isi kepala ramai gak beraturan. Ya enggak? Ya, gitulah. Namanya kehidupan dewasa juga pasti kamu ini kan jarang banget yang namanya kamu tuh malam hari tuh ngerasain tenang. Malam hari kamu ngerasain kayak ya seolah-olah kamu gak ada apa-apa, gak ada problem apa-apa. Jadi ya apa yang kamu rasakan itu kamu merasakan happy dan tenang. Susah ya kalau kita udah beranjak dewasa tuh untuk merasakan hal-hal seperti itu, rasa itu kayak susah banget. Ya mungkin ada ya orang yang lebih suka kayak udah gak usah dipikirin, gak usah banyak pikiran, relax aja, enjoy, nikmatin.
Iya, aku tahu. Memang hidup itu perlu dinikmatin. Cuma kan, gak semua orang tuh bisa dengan enjoy aja menikmati hidup. Ada yang emang dia basically orangnya terlalu pemikir. Ada juga yang memang orangnya ya terlalu menikmati. Jadi kayak ya setiap ada hal apapun, ya udah terima aja. Jadi gak terlalu banyak pikiran. Beda halnya sama orang yang terlalu banyak pikiran. Apa-apa dipikirin. Apa coba? Overthinking. Kamu salah satu orang yang overthinkingan atau enggak? Ayo, sebenarnya overthinking juga bisa apa aja sih. Contohnya kayak ya masa depan, kehidupan, relationship, banyak. Dan di sini kenapa aku membahas soal waktu? Ya karena buat aku dalam hidup itu kita tuh pasti berkaitan dan diikuti oleh waktu. Ibaratnya dikejar oleh waktu. So kenapa? Ketika di umur sekarang, contohnya kayak kehidupan, pasti ya kita mau kan di usia kita yang saat ini udah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Karena di usia yang kita saat ini tuh yang kamu kejar tuh bukan cita-cita kamu lagi, tapi umur orang tua kamu. Ya enggak? Karena kan untuk mengejar apa yang diimpikan juga itu semua butuh waktu. Kadang capek juga. Kok ujian hidup banyak banget sih? Kapan habisnya? Kapan selesainya? Ngerasa kayak, kenapa Tuhan memberikan ujian aku seperti ini terus? Ya padahal aku tahu semua ujian dan permasalahan hidup tuh bisa hilang, bisa pudar dengan sendirinya, yaitu seiring berjalannya waktu. Bukan hanya kehidupan aja, dalam relationship atau dunia percintaan, ketika kamu ditinggalkan oleh seseorang, ketika kamu merasa sendirian, ketika kamu patah hati, pasti untuk menyembuhkan semuanya, itu pasti perlu waktu ya kan? Gak secepat itu. Dan gak semudah itu juga kamu bisa dengan mudahnya lupa atau menerima hadirnya orang baru lagi. Seberapa penting sih waktu dalam kehidupan kita tuh? Penting banget. Waktu dan proses. Kenapa dua hal itu menjadi dua hal yang menjadi tombak utama? Ya maybe yaitu mungkin pendapat kalian tuh berbeda. Tapi ya bagi aku, waktu dan proses itu ada dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. So kenapa? Karena ketika kita mau meraih apa yang kita inginkan, ketika kita mau mendapatkan sesuatu yang apa yang kita inginkan, itu pasti semua memerlukan waktu dan proses. Terlebih menyembuhkan sesuatu yang emang itu udah lama banget gak bisa sembuh. Pasti semua juga butuh waktu dan proses kan? Gak secepat itu. Terlebih soal membahas kehidupan. Kadang kalau dipikir-pikir tuh, kenapa ya hidup aku tuh seperti ini? Kenapa lagi dan lagi harus seperti ini terus? Kadang kalau dipikir, loh kok kayak gini terus, capek banget kayak gini terus. Mau sampai kapan ya? Kedepannya gimana ya? Dan endingnya kan seperti apa? Kita kan gak bisa tahu. Pengen banget ngerasain yang rasanya happy, yang dimana itu emang definisi happy gitu loh, definisi bahagia. Ya kadang kalau lagi ngerasa capek sama semuanya itu selalu beranggapan kayak ya kehidupan aku tuh buruk aja gitu. Kamu suka beranggapan kayak gitu gak sih? Ya mungkin adalah kayak pikiran-pikiran gimana gitu ya. Tapi yang ngerasa gak sih kalau di umur kamu yang sekarang, apa sih udah kamu dapatkan? Atau apa semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Belum ya?
Sebenarnya bukan belum, mungkin emang waktunya. Jadi ya mungkin waktu kamu belum saat ini. Ya Tuhan bukan berarti gak memberikan kamu kebahagiaan atau gak memberikan apa yang kamu inginkan. Kadang kalau berbicara soal waktu tuh gak ada habisnya sih. Terlebih soal kapan ya waktu aku untuk bahagia. Kalau misalnya dirasa tuh kayak ujian itu semakin lama semakin berat. Kehidupan dewasa juga berat banget ya rupanya. Ketika apa yang aku inginkan tidak sesuai dengan harapan, saat itulah aku mengerti bahwa definisi dewasa itu bukan lagi soal keinginan kita tuh selalu terwujud. Terkadang apa yang kita inginkan tuh berbelok. Jadi gak selamanya apa yang kita inginkan tuh selalu terwujud. Terlebih, apa yang kita inginkan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Emang sih, kalau emang kehidupan itu gak sesuai dengan apa yang kamu mau, kamu gak boleh menganggap bahwa ini adalah kehidupan yang buruk. Ini adalah kehidupan dewasa yang dimana kamu menganggap bahwa dewasamu ini adalah salah satu bentuk yang dimana kamu susah banget buat bahagia. Walaupun sebenarnya kita tuh bisa bahagia. Aku tuh kayak gini loh. Kenapa aku tuh sering banget kayak membahas soal real life gitu. Karena ya buat aku, kalau kita membahas soal real life, itu kan gak ada habisnya ya. Ya bukan berarti aku gak ada topik kayak relationship. Ada saat aku membahas relationship. Tapi lebih besar, aku membahas tentang real life. So kenapa? Ya karena kalau kita membahas real life itu emang pasti semua orang itu ngerasain. Aku pernah ada di titik dimana aku ngerasa kacau banget sama semuanya. Aku pernah ngerasa ada di titik dimana aku tuh gak lagi sanggup untuk menghadapi semuanya. Mungkin bagi sebagian orang, ketika gak sanggup menjalani hari ataupun kehidupan, ia lebih memilih untuk menyendiri atau bercerita kepada temannya atau keluarganya. Hal itu gak berlaku buat aku yang dimana aku adalah sosok yang pendiam. Aku adalah seseorang yang sulit untuk bercerita. Terlebih keluargaku, ini mana seharusnya keluarga menjadi tempat pulang ternyaman. Tapi aku gak memiliki itu semua. Aku gak ngerasa bahwa ketika aku di rumah, aku ngerasain definisi nyaman yang sesungguhnya. Kadang suka ngerasa bingung juga. Ketika lagi kenapa-napa, harus lari kemana ya? Harus cerita ke siapa? Harus pulang kemana? Tapi aku selalu meyakinkan diri aku sendiri. Ya walaupun emang berat, walaupun emang rumit, tapi aku bisa menjalaninya dengan baik. Semuanya butuh waktu. Semuanya butuh waktu, dan waktu. Yang dimana setiap rasa sakit itu akan hilang. Setiap kekecewaan itu akan sembuh. Dan setiap hal apapun yang terjadi, baik itu buruk sekalipun, semua akan diganti dengan yang lebih baik. Semua itu hanya perlu apa? Hanya perlu waktu aja. Ya walaupun emang kita sangat menanti-nanti waktu terbaik itu, ya walaupun kita sebagai manusia ya, gimana ya, pasti kita pasti ngerasa bahwa kita tuh pengen banget ada di waktu dimana itu waktu yang membahagiakan dan gak mau lagi ngerasain di fase seperti ini terus. Mau gak mau, kuat gak kuat, sebisa mungkin dan secapek mungkin harus bisa kuat, harus bisa bertahan demi diri sendiri. Karena buat aku tuh musuh terberat itu bukan lagi orang lain, melainkan diri sendiri. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ketika kita menghadapi diri kita sendiri, itu rasanya jauh lebih rumit dibandingkan menghadapi orang lain. Ya karena ketika kita harus berdebat dengan isi kepala sendiri, memahami diri sendiri, yang semuanya tuh kita lakukan seorang diri, ya tujuannya tuh
kita berdebat hebat dengan diri sendiri. Itu kan rumit. Jadi maka dari itu, walaupun musuh kita itu adalah diri sendiri, jadi setiap hal apapun yang terjadi sama diri sendiri, kamu harus bisa kuat, kamu harus bisa bertahan, karena semua ini hanya perlu waktu aja. Jadi walaupun sesakit apapun kamu, secapek apapun kamu, pasti semua akan terbayarkan kok, semua akan terasa. Dan di masa depan nanti, kamu akan menoleh ke belakang. Oh ternyata di balik ujian aku selama ini, di balik rasa sakit aku selama ini, ternyata ini ya hadiahnya dari Tuhan. Ternyata ini ya jawaban dari setiap doa-doaku yang selama ini selalu aku ucapkan. Ya walaupun kita butuh waktu lama untuk mencapai di titik kebahagiaan itu, tapi kan bukan berarti kamu gak bisa mendapatkan kebahagiaan. Kamu bisa kok. Dan kalaupun emang hari ini kamu lagi ngerasa down banget, kamu lagi ngerasa capek banget sama semuanya, kamu lagi ngerasa patah banget karena abis dipatahin oleh seseorang yang kamu sayang, ataupun kamu lagi-lagi harus merasakan rasa sakit, yang dimana hal itu gak mau kamu rasakan lagi. Tapi ya, mau gak mau ya, itu emang udah menjadi takdir kamu. Gak perlu kamu sesali atas apa yang udah terjadi sama diri kamu. Gak apa-apa kok. Sekarang coba deh, kalau saat ini kamu sedang sendiri, kamu lagi merasakan hal yang dimana kamu gak bisa ngelakuin semuanya sendiri, kamu harus yakin sama diri kamu sendiri. Kamu bisa, kamu yakin, dan kamu sanggup. Kalau kamu lagi down banget hari ini, but it's okay, no problem. Gak apa-apa. Kamu gak harus selalu kuat setiap hari. Kamu gak harus selalu hebat setiap hari. Karena yang hebat juga, ia punya titik lemahnya. Yang kuat juga, ia punya titik capeknya. Kamu tuh cuma manusia biasa. Kamu tuh bukan robot. Jadi stop membuat diri kamu selalu kuat setiap hari. Kalau lagi gak kuat, kalau kehidupan kamu lagi berantakan banget, kamu ngerasa gak punya siapa-siapa, kamu ngerasa gak sanggup menjalaninya, dan kamu ngerasa apakah kamu akan bisa bahagia, kamu bisa. Semuanya butuh waktu, ya, semuanya butuh proses juga. Waktu dalam proses ada dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Lakuin apa yang kamu inginkan, nikmati aja setiap proses yang ada. Bukan berarti setiap proses udah kamu jalani saat ini tuh gak menghasilkan apa-apa. Semuanya butuh waktu, bersabar, dan nikmati aja. Jalani. Jangan selalu menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi sama diri kamu. Bukan berarti setiap hal apapun yang terjadi sama diri kamu itu adalah salah satu bentuk kesalahan kamu. Enggak kok. Jangan selalu nyalain diri kamu terus ya. Semua manusia itu akan bahagia pada waktunya. Waktu terbaik, waktu yang tepat, dimana waktu itu adalah waktu yang udah Tuhan berikan. Kadang aku juga suka ngerasa kayak, kapan ya waktu bahagia itu hadir? Tapi aku selalu beranggapan seperti ini. Aku selalu buka pikiran aku di mana aku gak boleh menganggap bahwa aku gak pernah bahagia, aku gak bisa bahagia, dan aku gak sanggup. Aku bisa dan aku sanggup. Kenapa? Karena kita tuh perlu proses terlebih dahulu. Setiap proses yang kita jalani itu perlu waktu. Dan Tuhan juga perlu waktu untuk memberikan kamu bahagia. Skenario yang Tuhan berikan, yang Tuhan buat, itu kita juga gak bisa menebaknya. Alurnya akan seperti apa, endingnya akan seperti apa. Bahkan awalannya pun, kalau emang awalannya itu pahit, belum tentu juga ketika endingnya tuh akan merasakan pahit juga. Kita tuh gak bisa nebak tahu.
Jadi ya kita sebagai manusia cuma bisa menunggu waktu terbaik itu datang. Waktu terbaik yang dimana itu waktu yang paling membahagiakan buat diri kamu. Jadi kamu jangan selalu menganggap hal yang dimana itu hal yang buruk bagi diri kamu sendiri. Ya, coba untuk dengerin diri kamu sendiri. Coba untuk hargai dan memahami diri kamu sendiri. Maunya apa, bagaimana, dan jangan terlalu dipaksakan ya. Kalau udah gak kuat, gak apa-apa kok. Aku juga pernah ada di titik lelah. Aku juga pernah ada di titik down. Dan aku juga pernah ada di fase dimana aku ngerasa kayak semua itu ya gak berarti apa-apa. Semua tuh dalam artian setiap usaha yang aku lakukan tuh kayak gak berimpact apa-apa gitu loh. Jadi kayak untuk apa aku ngelakuin ini? Untuk apa aku berjuang untuk diri aku sendiri setiap harinya? Untuk apa aku kuat setiap harinya? Kalau lagi, setiap ada problem, setiap ada ujian, aku selalu down. Aku lemah. Lagi-lagi harus menangis. Jangan selalu menganggap apa yang udah kamu lakukan ini, perjuangan kamu ini sia-sia ya. Gak boleh seperti itu. Sekarang kamu coba pikiran kamu, buka mindset pikiran kamu. Perjuangan kamu hari ini sebuah bentuk kesungguhan kamu di mana kamu tuh bisa melewatinya dengan baik. Gak apa-apa kalau misal lagi gagal. Gak apa-apa kalau misal lagi kalah. Dan gak apa-apa juga kalau misal lagi ngerasa lelah. Semua hanya butuh waktu. Waktu terbaik dimana itu adalah waktu yang udah Tuhan berikan untukmu. Jadi ketika kamu lagi ngerasa capek, kamu istirahat dulu. Dan ketika kamu ingin melanjutkan perjalanan kamu harus yakin tujuan kamu tuh apa. Jangan kamu berhenti di tengah jalan hanya dengan kalimat menyerah. Tapi ya, kita sebagai manusia juga gak usah membohongi sih kalau ya setiap kali merasakan rasa lelah yang teramat lelah, pasti kalimat itu selalu aja terucap. Gak apa-apa, tapi kurangin ya. Belajar untuk lebih bersyukur dan menerima atas apa yang udah terjadi. Gak apa-apa, kamu kan udah kuat sampai sejauh ini. Kata siapa kamu gagal? Kata siapa kamu kalah? Enggak kok, semua hanya butuh waktu. Dan waktu terbaik itu akan datang di saat yang tepat. Jangan banyak pikiran lagi ya. Jangan ngerasa kalau hidup kamu tuh gak seperti orang lain yang penuh dengan kebahagiaan. Kamu bisa kok mendapatkannya. Sabar ya, pelan-pelan. Gak semua harus sekarang. Semua butuh waktu. Dan semoga di waktu terbaik kamu nanti, itu adalah menjadi waktu yang benar-benar paling terbaik dalam hidup kamu. Dan aku juga mau ingetin lagi satu hal. Selain jangan banyak pikiran, selain jangan lupa istirahat, dan juga membahagiakan diri sendiri, jangan lupa juga untuk dengerin episode-episode lainnya yang tersedia di Spotify. Makasih juga udah support aku di Spotify. Support aku terus ya, supaya aku bisa rajin upload, supaya aku bisa lebih semangat lagi. Karena support dari kalian tuh meningkatkan semangat aku hingga aku tuh bisa sehat fisik, sehat pikiran, semuanya. Jadi kan lebih enak untuk membuat karya yang nantinya kan karya itu bisa menjadi teman di malam hari dan teman tidur kamu, supaya kamu gak sendirian lagi. Jangan lupa juga dengerin episode lainnya yang tersedia di Spotify. Kamu bisa klik link yang ada di deskripsi atau bisa search aja tentang luka. Nanti ada podcast aku tersedia di sana. Ya. Makasih udah support aku sampai sejauh ini. Makasih juga udah mau menunggu updatean terbaru dari podcast teman tidur ataupun podcast tentang luka. Semoga hari ini menjadi hari yang baik buat kamu. Semoga esok hari dan seterusnya menjadi hari yang penuh kebaikan buat kamu.
Dan kurangi rasa capeknya dengan perbanyak istirahat. Oke? Istirahat itu perlu. Jadi jangan suka disepelein ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur. Terima kasih sudah mau mendengarkan. See you the next podcast ya. Dah.